Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juventia Hersento, NIM 1751055, mahasiswi jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Rekayasa Aplikasi Pengamanan Data Diri Peserta Didik dengan menggunakan metode Merkle-Hellman. TK Indo Tionghoa merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Kota Tarakan. Dalam pengelolaan informasi peserta didik dilakukan dengan cara manual, yaitu masih disimpan dalam bentuk fisik berupa dokumen kertas. Cara tersebut tidak efektif karena data penting berisi informasi personal dari peserta didik dan orang tua akan mudah diketahui oleh pihak selain staf. Jika data tersebut bocor, maka akan mengarah kepada penyalahgunaan yang berbahaya, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Kebocoran data dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak kriminal, contohnya seperti scamming atau penipuan, penjualan data pribadi, hingga cybercrime. Untuk mengatasi masalah yang melatar belakangi penelitian ini, maka dibuatlah rekayasa aplikasi pengamanan data diri peserta didik dengan menggunakan metode Merkle-Hellman. Pada latar belakang, telah disebut persoalan yang akan terjadi jika data pribadi siswa tidak terjaga dengan baik. Sehingga masalah yang dapat ditemukan adalah bagaimana mengatasi minimnya tingkat keamanan pada data siswa yang disimpan sehingga menyebabkan data mudah dicuri serta disalahgunakan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah studi kasus dilakukan di TK Indo Tionghoa. Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi penginputan serta pengamanan untuk data siswa yang disimpan dalam database MySQL. Metode kriptografi yang digunakan adalah algoritma Merkle-Hellman. Plaintext yang dienkripsi adalah data yang disimpan dalam database. Plaintext berupa huruf A sampai Z kapital dan huruf kecil, angka 0 sampai 9, dan tanda baca. Merkle-Hellman merupakan salah satu metode dalam kriptografi yang menggunakan algoritma asimetris dan memiliki dua kunci utama, yaitu kunci publik dan kunci privat. Algoritma kriptografi Merkle-Hellman atau pada umumnya dikenal dengan sebutan algoritma kriptografi one-time pad merupakan cipher yang ide awalnya dari kunci yang dibangkitkan secara random dan panjang kunci sepanjang plaintext yang akan dienkripsi. Tetapi pada algoritma kriptografi ini pembangkitan kunci-kunci tersebut dilakukan secara otomatis dengan teknik berantai. Berikut saya akan melakukan demo aplikasi. Form pertama adalah form login. Pertama, inputkan username dan password yang telah terdaftarkan. Jika username atau password salah, maka akan muncul pesan sebagai berikut. Dan jika benar, akan langsung dialihkan ke form menu utama. Pada form menu utama, jika kita memilih input, maka akan muncul form input data peserta didik. Pada form input data peserta didik, saya akan menginputkan data yang akan disimpan. Yang pertama, dimulai dari nomor induk. Yang selanjutnya adalah jenis kelamin, lalu tempat lahir, tanggal lahir,
Pilih agama. Selanjutnya adalah alamat. Selanjutnya adalah nomor akta kelahiran. Selanjutnya adalah nomor kartu keluarga. Klik tombol Next untuk menampilkan form input data orang tua, ayah kandung. Inputkan data orang tua, dimulai dari NIK, nama, tempat lahir, pilih agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, lalu penghasilan per bulan. Selanjutnya isi alamat. Yang terakhir adalah nomor telepon. Selanjutnya klik Next lagi untuk menginput data ibu kandung. Input nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir, pilih agama, pendidikan terakhir, dan inputkan pekerjaan, penghasilan per bulan, alamat. Selanjutnya yang terakhir adalah inputkan nomor telepon. Setelah selesai diinputkan semuanya, klik tombol enkripsi. Maka akan muncul message box seperti ini, berhasil simpan data siswa, berhasil simpan data orang tua, ayah, berhasil simpan data orang tua, ibu. Lalu, data yang tadi diinputkan akan berubah menjadi ciphertext seperti berikut ini. Selanjutnya, kembali ke menu utama. Klik laporan. Pilih salah satu. Maka akan muncul form dekripsi data peserta didik. Dalam form ini
akan ditampilkan ciphertext. Klik tombol dekripsi untuk memunculkan kembali plain text. Selanjutnya saya akan melakukan pembuktian metode. Berikut adalah kunci yang saya gunakan, lalu input plain text-nya. Klik tombol pembuktian proses enkripsi. Variabel A adalah jumlah dari angka 1, 3, 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Kemudian variabel D adalah nilai bebas yang jumlahnya lebih besar daripada A. Lalu variabel E adalah nilai yang koprima dengan variabel D. Step pertama yaitu mencari public key dengan rumus P sama dengan E kali A mod D. Berikut hasil perhitungannya saya tampilkan di tabel ini. Lalu dilanjut dengan konversi plain text menjadi angka desimal dan angka biner. Plain text yang saya inputkan kemudian dikonversi sesuai dengan tabel ASCII menjadi angka desimal, kemudian dikonversi menjadi angka biner. Kemudian nilai biner yang ada di sini digunakan untuk mencari nilai ciphertext, yaitu dengan rumus C sama dengan sigma Z kali P, I tutup kurung, yaitu biner yang ada pada tabel ini dikalikan dengan nilai P yang ada di kolom ini. Kemudian jumlah yang ada di sini di kolom jumlah adalah hasil dari ciphertext-nya. Maka ciphertext dari plain text Susan adalah 481,866,746,456,676 dengan koma sebagai pemisah antar karakter. Selanjutnya klik tombol pembuktian proses dekripsi. Ciphertext yang di sini ada ciphertext dari plain text sebelumnya. Lalu klik tombol ini. Untuk melakukan proses dekripsi, terlebih dahulu kita mencari nilai modular inverse dengan rumus M sama dengan E kali M mod D. Maka didapatlah nilai 93 sebagai modular inverse. Kemudian kita mencari nilai mod cipher dengan rumus K sama dengan C kali M mod D. Maka didapatkanlah nilai K pada kolom ini. Lalu nilai K ini dikurangi dengan kunci, yaitu 1, 3, 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Dengan perhitungan yang saya lampirkan di tabel ini, kemudian didapatkanlah nilai biner, yang kemudian dikonversi kembali menuju nilai desimal, lalu dikonversi lagi menjadi karakter sesuai dengan tabel ASCII. Sehingga ciphertext ini kembali menjadi plain text Susan seperti yang sebelumnya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.